Halo, kembali lagi dengan saya, Helen Daily Vlog. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Update kali ini tetap membahas soal kerjaan ya. Soalnya mau ngevlog di luar juga minus ya. Jadi dingin banget kayak gitu. Suami juga kerja, anak-anak sekolah ya. Saya sendirian di rumah. Terus saya mumpung ada waktu mau ngevlog untuk tips cari kerjaan di Switzerland itu sangat gampang dan mudah. Di sini kan nggak ada agensi, sangat mandiri, pokoknya mandiri ya. Jadi untuk kalian semuanya yang mau kerja di Swiss itu sangat mudah banget, tidak membuang-buang duit, nggak, karena semua biaya sendiri, jadi tanpa ada campur tangan pihak lain. Jadi kayak calling visa ya, kayak gitu. Jadi nggak lewat agensi atau ke dibantu ABC, itu nggak ada. Semua mandiri, biaya sendiri, semuanya sendiri. Jadi kalau sudah kerja di sini itu ya gaji pertama ya untuk kalian semua, ibaratnya kan gitu. Nggak ada di sini. Kalaupun tidak sesuai dengan kontrak itu bisa dituntut juga kalau di Swiss ya, kayak gitu. Terus jikapun ini contoh saya aja ya, saya kan lulusan MTS. Nah, saya tinggal di Swiss. Saya pun juga bisa kerja di, cuman ya jabatan, nggak ada jabatan sih, cuma ibaratnya kayak cleaning service, terus kerja-kerja di restoran, cuci piring apa kayak gitu bisa. Cuman kita bisa sekolah lagi kalau kita pengen kerja di kantor kayak gitu, bisa sekolah lagi di sini sambil kerja, itu bisa selama ada kemauan ya, bisa. Kalau memang cuman pasrah, ya wes lah, aku tak kerja cleaning service aja, ya silakan, bisa. Kerjaan itu banyak banget, karena apa? Suami aku aja interview setiap hari, kadang 4 orang, 3 orang setiap hari, kadang 5 orang per hari. Itu jarang yang ketolak, jarang jarang banget, karena mungkin mereka juga mengikuti prosedur. Tapi yang kemarin itu juga ada ya, ada juga yang belum bisa bahasa Jerman, ya bisa, cuman masih belum lancar, mungkin A1. Itu aku pinjamin buku aku ya, buku aku B2, B2 A2, sorry, A2 aku pinjemin, punya aku kayak gitu. Itu juga, tapi kerjanya dia baik banget. Jadi di sini itu yang diutamakan itu skill dan cara kerjanya juga, tapi juga sedikit banyak kan harus tahu bahasa Jerman juga, yang seharusnya kalau di kantor ya jelas lah B2 ya, sudah lulus kayak gitu. Kalau masih di resto apa itu A2 bisa, A2 gitu udah bisa. Kalau cuma di restoran bagian dapur bersih-bersih kayak gitu, itu bisa. Lapangan kerjaan di Swiss itu banyak banget. Terus gaji tertinggi itu di Swiss loh, teman-temanku semuanya. Gaji tertinggi itu di Swiss. Jadi sebenarnya kita itu cari kerja dimanapun, semuanya di semua negara itu sebenarnya juga sama. Yang penting kita punya skill, punya kemauan, mau belajar, itu sebenarnya bisa menuju untuk sukses, itu bisa. Nah, gimana mau sukses kalau kita tidak ada niat, tidak ada usaha kayak gitu ya, otomatis juga berdoa kayak gitu ya. Itu. Jadi itu kunci suksesnya, cuman itu aja. Usaha, berdoa, penting ada niat. Kalau sudah tidak ada niat, ya sampai kapanpun nggak akan sukses. Ya cuman pasrah, pasrah, dan pasrah. Tapi kalau kita sudah ada punya keniatan, kayak oh ya temanku sukses di negara sana, oke lah aku mau teks, atau lewat TikTok kan ada juga, lewat TikTok kalau kepingin tahu, sharing kayak gini. Karena kita hidup kan butuh, kebutuhan itu banyak. Kita butuh makan, butuh ya kalau kita sakit butuh uang, semuanya kan serba duit. Jadi kita harus bekerja selama kita masih mampu melakukan. Kalau saya sih masih muda, saya habis-habiskan tenaga buat bekerja, kerja, kerja, dan kerja. Karena apa? Ketika kita tua, kita punya tabungan. Karena apa? Setelah umur 40, mayoritas itu yang dipamerkan bukan harta lagi, yang dipamerkan bukan kecantikan, bukan ketampanan lagi, tapi apa yang
yang dipamerkan itu pasti sakit, ya kan? Sakit kalau nggak punya duit, nah terus gimana coba? Kayak gitu. Jadi untuk teman-temanku semuanya yang di rantauan di mana aja, saya cuman berbagi aja ya, sharing. Kalau kerja itu ditabung, ditabung karena sakit enggaknya kita kan juga nggak tahu kan, sakit bisa sewaktu-waktu juga, setidaknya kan kita punya tabungan. Karena ada beberapa orang itu curhat di saya juga, ada sih pokoknya TKW juga itu setiap gajian habis, setiap gajian habis, giliran dia kena musibah bingung, bingung. Nah ini yang perlu saya pesen di kalian semuanya. Jadi oke lah, kita wajib bersenang-senang, kita kerja nguras keringat, kadang dimarahin majikan ya, tapi jangan lupa disisihkan uangnya, disisihkan buat nanti kebutuhan mendadak. Pasti ada kebutuhan mendadak, nggak mungkin tidak, pasti kayak gitu. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, oh ya aku sudah ada persiapan gini-gini kayak gitu. Kalau untuk bersenang-senang silakan, itu hak pribadi, tapi jangan lupa untuk menabung, karena kita tidak jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kerja gaji gede di negara orang karena pengaruh temen diajak bersenang-senang kayak gitu. Boleh bersenang-senang tapi kan tahu jarak-jaraknya, tahu batas-batasnya gitu, harus tahu semuanya, teman-temanku semuanya. Saya hanya berbagi aja karena apa? Banyak di sini itu curhatnya itu kadang oh ya kayak gitu tadi, habis sama teman-temanku ke sana, oke lah, kita bersenang-senang 1, 2, 3 jam, 4 jam. Setelah itu penyesalannya itu lama banget loh kalau kehabisan uang. Nyesel aku tadi ke sana ke sini, sekarang aku butuh bingung loh ya kan, kayak gitu. Jadi untuk teman-temanku semuanya jangan lupa untuk di-save ya uangnya, karena kita meninggalkan keluarga demi mencari uang supaya kita sukses, berhasil menjalani hidup juga enak, biar nggak kekurangan kayak gitu ya teman-temanku semuanya. Kadang saya kasihan, kayak aku punya temen dulu juga ya di Hong Kong itu juga gitu, setiap gajian habis karena apa? Jor-joran, bersaing, baju kayak handphone kayak itu semuanya bersaing mereka itu. Kadang saya cuman kasihan banget, kasihan banget. Ketika nanti benar-benar membutuhkan uang mendadak, pihak Indo orang tua sakit atau apa, bingung sendiri akhirnya. Kayak gitu. Jadi, ya itu tadi, boleh bersenang-senang itu boleh, tapi harus ada batasnya, disisihkanlah uangnya. Contoh kayak di sini, sekarang gaji gede kan, di sini naik lagi. Kayak gitu, itu disisihkan. Biaya hidup memang mahal di Swiss. Apa sih nggak mahal? Kencing aja bayar 1 Swiss franc sudah berapa itu, 70. Ada yang 2 Swiss franc, 2 Swiss franc juga ada, 34.000 kencing aja kayak gitu. Jadi semua biaya memang mahal, tapi tetap ada sisa-sisa untuk makan, masak sendiri, nggak usah gengsi-gengsi. Saya aja yang tinggal di sini udah lama sekali jarang makan di restoran. Paling aku McDonald aja sebulan sekali, KFC sebulan sekali buat anak-anak aja. Biarpun saya suaminya orang luar negeri, tapi saya tetap pembukuan, karena saya nggak mau jadi ibu rumah tangga gagal, saya nggak mau. Jadi tetap pengeluaran tidak boleh memenuhi target. Jadi kalau gaji suami segini, kemarin ada yang tanya gaji suami itu privasi ya, itu pribadi saya. Ya insya Allah pokoknya buat makan cukup kayak gitu, buat sekolah, bayar sekolah anak cukup, buat support yang di Indo cukup aja. Jadi nggak perlu dikasih nominalnya ya, itu pribadi banget kayak gitu. Jadi untuk di sini semuanya mahal, tetap saya pembukuan. Kayak gajinya segini, nanti buat makan segini, bayar listrik, bayar apa, wifi, bayar apapun kayak gitu. Jadi sisanya tetap saya nabung, bayar asuransi, bayar apa kayak gitu, sisanya tetap nabung. Jadi 1 bulan cukup nggak cukup ya uang ini buat makan, sisanya itu masuk tabungan, masuk dibayar asuransi dan lain-lain untuk nanti kadang anak Sabtu Minggu buat nanti ke sana, ini jatahnya anak-anak nanti main ke sana ke sini. Saya tetap pembukuan orangnya sampai sekarang.
Karena kalau tidak begitu, kita akan gagal. Saya itu sangat disiplin banget ya masalah untuk keuangan hari-hari itu. Walaupun sama anak-anak saya pun juga disiplin. Karena kalau tidak mulai dini kita ajarkan kayak hemat, nanti dia akan boros, akan merugikan dia sendiri. Ya kalau orang tuanya punya uang terus. Kalau tidak bagaimana? Jadi aku mengajari anak saya itu untuk hidup sederhana sekali walaupun orang tua punya uang. Contoh kayak anak saya di Indo. Setelah nikah saya nggak mau bantu sesaat aja. Paling sebulan sekali dikasih. Untuk yang lainnya tidak. Paling pokoknya untuk yang urgent banget saya bantu. Kalau enggak. Belajarnya jangan memandang orang tua punya segalanya. Akhirnya mereka tidak mau belajar untuk hidup sederhana. Itu anak saya sendiri. Saya ajarkan karena saya nggak mau anak saya tidak mau hidup sederhana hanya menggantungkan apa yang orang tua punya. Itu namanya nggak bisa, sampai kapanpun nggak akan mandiri. Jadi ada saatnya saya membantu anak-anak saya yang di Indonesia juga. Ada saatnya saya tidak, karena saya kepingin anak-anak saya itu berpikir susahnya cari uang, karena saya itu mantan TKW 7 tahun. Susah banget cari uang, saya dari keluarga yang bener-bener down. Jadi saya ingin mengajarkan anak saya susahnya cari uang itu bagaimana, gini rasanya. Jadi mereka nanti ketika saya tiada merasakan apa yang orang susah juga dia merasakan. Orang yang nggak mampu rasanya begini, dia sudah merasakan semuanya. Itu didikan saya. Biar suatu saat dia nanti punya uang, itu dia selalu akan melihat ke bawah. Oh, aku dulu pernah merasakan nggak bisa makan. Oh, gini rasanya. Oke lah. Akhirnya akan timbul rasa jiwa penolong. Rasa ingin berbagi itu ada. Seperti yang saya lakukan kayak gitu. Karena saya merasakan apa yang mereka rasakan. Rasanya tidak makan, saya juga pernah merasakan. Keluarga saya merasakan kekurangan hidup seperti apa, saya merasakan semuanya. Jadi untuk anakku juga aku terapkan begitu. Usaha sendiri. Ada saatnya nanti saya membantu. Itu kalau benar-benar urgent kayak bayar rumah sakit, ibaratnya sakit kayak gitu. Tapi kalau untuk makan, saya nggak membantu. Cari sendiri. Karena kalau kita mengajarin anak seperti itu, susahnya dia akan hidup hemat. Jadi nggak selalu orang tuaku kaya, aku tinggal minta. Tidak, itu bukan saya. Selalu saya didik. Cari sendiri. Nggak bisa kalau saya nggak bisa makan, aku minta. Nggak bisa, harus usaha. Karena apa? Dia terlalu muda untuk selalu disupport. Selama dia masih bisa mencari, biarkan mencari. Biar tahu rasanya orang mencari uang dengan penghasilan keringat sendiri. Ada saatnya kita akan ngasih kalau sudah waktunya. Ya, itu makanya kalau untuk teman-temanku yang ada di luar negeri, selagi ada orang tua, itu benar-benar dibuat bahagia juga. Jadi untuk gaji ya kita menyimpan, untuk kita menyimpan juga, dikasih orang tua juga, keluarga juga. Jadi jangan semua dikasih di Indonesia, jangan jangan. Saya sudah punya pengalaman, jangan semua dikasih di Indonesia, karena nggak semuanya, itu pengalaman saya ya, ini buat experience aja. Jangan semua dikirim di Indo. Kita harus bener megang, kayak contoh kita gajian 1 juta contoh ya, ini ya, yang dikirim ke Indo 250 buat kita pegangan, 500.000 buat tabungan, 250 buat kita beli apalah, apa namanya, kita kepingin makanan Indo kadang kan, itu harus. Jangan semua dikasih di Indonesia, itu pesen saya. Jadi kita harus punya pegangan sendiri. Karena uang itu rawan untuk berteman, rawan untuk bersahabat, rawan untuk keluarga juga. Pasti ada cekcok nantinya. Jadi ini pesen banget, bener-bener ini pesan saya ya untuk teman-temanku semuanya. Bagi yang suka, bagi yang tidak suka, di skip aja ya. Jangan pernah kirim semuanya penghasilan kita ke Indonesia. Jadi kita harus punya pegangan sendiri. Karena apa? Yaitu tadi, orang kalau sudah melihat uang itu akan lupa.
akan lupa. Tapi ya nggak semuanya sih, cuman ada beberapa oknum yang begitu. Jadi ini untuk pesan saya ya, gitu. Ini ya teman-temanku, pokoknya untuk kunci sukses itu kalau di Swiss banyak kerjaan, yang penting punya skill, terus persyaratan semua ada, welcome. Tanpa agensi, di Swiss nggak ada agensi, semua mandiri, beli tiket sendiri, semuanya sendiri, pokoknya mandiri ya untuk teman-teman semua. Dan untuk kerjaan sangat gampang banget, selagi kamu punya skill, kemauan, dan niat, pasti berhasil di negara manapun walaupun tidak di Swiss. Ya, di Swiss pun juga bisa sekolah lagi jika pun kamu, oh aku cuma lulusan ini, aku mau kerja yang lebih baik lagi, jadi bos besar, bisa sekolah di sini. Bisa sambil bekerja ya. Oke teman-temanku semuanya, ini dulu ya curhatan dari saya. Siapa tahu berguna untuk kalian semuanya. Tetap sama pesan saya, bagi yang tidak suka tolong di skip aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!